فبأي آلاء ربكما تكذبان. Anda kan berada di lingkungan yang belum kenal sunnah. Nah, terkadang muncul rasa ujub itu Ustaz. Tapi Ana berusaha lawan Ustaz, tapi sering muncul Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Yang pertama terkait dengan masalah ujub dulu ya, sebab ini yang paling penting. Ujub itu penyakit berbahaya. Ya. Dan jangan disepelekan. Kalau muncul pada seseorang hal yang seperti itu harus dia tanggapi dan dia respon secara dia perhatikan secara seksama, sebab itu hal yang bisa membahayakan, bahkan bisa menghancurkan seorang hamba. Ya, karena itu pernah ada seorang nabi yang dia berucap melihat kaumnya yang banyak, maka dia berkata, siapa yang bisa menandingi mereka? Ya, ini kalimat yang mengandung ujub di dalamnya. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa kalian akan tertimpa musibah, pilih salah satu dari tiga. Ya, pilih salah satu dari tiga. Apakah kalian akan dikalahkan oleh musuh? Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang terakhir yang dia pilih, akan mati di tengah kalian, memilih kematian. Maka akhirnya nabinya sholat. Setelah itu dia memohon kepada Allah dan akhirnya dia pilih kematian. Maka meninggal dari kaumnya satu hari 70.000 orang. Disebabkan karena ujub tersebut. Maka ini hal yang harus diobati. Hal-hal yang seperti itu yang mendera hati itu harus disikapi seperti orang kalau dia misalnya kena penyakit kanker, itu langsung dia bawa ke rumah sakit untuk dia periksa. Maka hal yang seperti itu juga dia harus mengobati. Cara mengobatinya, ya dia harus selalu melihat bahwa dirinya itu banyak kekurangan. Ya, apapun dari kelebihan Allah berikan, dia tetap kurang. Ya, dia tetap kurang, tidak ada apa-apanya. Itu harus selalu dia tanamkan. Kemudian yang kedua, apapun dari nikmat yang dia miliki, nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian obat yang ketiga, dia jangan selalu melihat ke tingkat atas, orang-orang di atas, lihat kepada orang yang di bawahnya. Bandingkan dirinya, kalau dirinya merasa ujub, bandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi. Ya, kita misalnya belajar menuntut ilmu ibadah, ya selalu baca sirahnya para sahabat, para imam, maka kita akan melihat diri kita itu mungkin tidak senilai dengan kacang goreng dibanding dengan kehidupan mereka. Maka itu hal-hal yang bisa mengobati diri di dalam hal ini, selain daripada seorang mempelajari tentang bahaya ujub itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.